Halo Sobat Hidup Berkelimpahan, selamat berjumpa kembali dalam channel Hidup Berkelimpahan ini. Sobat semua, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah buku yang menginspirasi saya, yaitu buku yang berjudul The One Thing yang ditulis oleh Gary Keller dan Jay Papasan. Buku ini membahas teori sukses dari sisi yang berbeda, ya saya lihat. Penulis buku ini sebenarnya sedang berpikir secara filosofis. Artinya, dia sedang mencari penyebab yang paling hakiki atau yang mendasar tentang sukses. Sobat sekalian, pernahkah Anda berpikir bahwa setiap orang diberikan jumlah waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu dalam sehari setiap orang mendapatkan porsi 24 jam? Namun dalam sehari-hari kita lihat bahwa ternyata ada orang yang mendapatkan lebih banyak dari orang lain. Bahkan dalam hidup kita menemukan ada orang-orang yang mendapatkan uang lebih banyak dari orang yang lain. Kok sebagian orang bisa lebih sukses daripada lainnya ya? Kok bisa begitu ya? Jawabannya ternyata adalah sebagian orang yang mendapatkan lebih banyak itu, atau orang kaya tersebut, atau orang sukses tersebut, sebenarnya telah menemukan inti atau hal penting untuk mendapatkan lebih banyak dalam hidup. Mau tahu? Apakah itu sebenarnya? Yaitu menjadi kecil atau mengecil. Apa sih maksudnya menjadi kecil itu? Menjadi kecil itu adalah Anda mengabaikan semua hal yang Anda rasa nih dapat Anda lakukan. Contohnya, saya dapat atau saya bisa kerja di kantor, saya bisa juga jadi musisi, saya bisa juga jadi bisnis kuliner, saya bisa jadi penulis, saya juga bisa jadi YouTuber, saya bisa jadi insinyur, saya bisa jadi pengacara, semua bisa, multi talent. Bagus juga, keren ya kan? Tetapi fokuslah pada apa yang seharusnya Anda lakukan. Saya ulang sekali lagi, menjadi kecil itu artinya adalah Anda mengabaikan semua hal yang Anda rasa dapat atau bisa Anda lakukan, tapi fokus pada apa yang seharusnya Anda lakukan. Misalnya, saya seharusnya itu fokus jadi YouTuber. Saya seharusnya itu fokus jadi penyanyi pop. Saya seharusnya itu fokus menjadi penyanyi dangdut. Saya seharusnya itu fokus menjadi lawyer. Saya seharusnya itu fokus punya bisnis kuliner. Sobat sekalian, ternyata hasil-hasil luar biasa secara langsung itu ditentukan oleh seberapa sempit fokus kita. Semakin sempit fokus kita, hasilnya akan semakin luar biasa ke depannya. Banyak orang berpikir atau berprasangka kalau aku semakin sibuk, gue semakin sibuk nih, dan banyak daftar kerjaan atau to-do listnya, wah kelihatan sukses kayaknya nih. Iya dong, tentu saja. Orang lain pasti kan lihat kita, wah sibuk banget ya orang ini, pasti orang sukses nih. Tapi yang terjadi adalah justru Anda akan menjadi kewalahan sendiri. Salah satu prinsip sukses adalah bahwa sukses itu ternyata bukan simultan, bahasa Inggrisnya simultaneous, yang artinya sukses itu tidak terjadi secara serentak, sekaligus gitu. Sukses hari ini sekaligus, melainkan adalah sequential. Artinya terjadi secara berurutan atau merupakan akibat. Jadi sukses itu bukan secara serentak terjadi dalam satu hari, melainkan terjadi secara berurutan atau merupakan akibat. Artinya, sukses itu dibangun atas sukses demi sukses. Dan ini terjadi terus-menerus. Maka Anda bergerak menuju sukses terbesar Anda. Hal inilah yang disebut efek domino itu. Jadi seperti domino kita itu sudah ditumpuk-tumpukin banyak dari kecil, dari besar paling ujung, makin lama makin kecil-kecil, nah terakhir itu yang paling kecil. Itu kan karena ada berurutan. Maka waktu dijatuhkan yang paling kecil, jatuh semua sampai nanti menjatuhkan yang paling gede terakhir.
itulah efek domino. Sebagai contoh, kalau mungkin Anda melihat ada orang pintar di sekeliling Anda, keluarga Anda, atau kagum sama orang pintar, biasanya kita kagum. Jika Anda selidiki, ternyata mereka telah belajar pengetahuan yang dia punya itu terus-menerus loh. Sehingga akhirnya jadi pintar. Bukan dalam semalam dia pintar, ternyata terus-menerus udah belajar dia. Yang kedua, orang yang ahli di bidang tertentu, misalnya penyanyi, dokter spesialis ginjal, dokter spesial jantung, pengacara itu macam-macam, pengacara kepailitan, pengacara pidana mungkin, pengacara corporate lawyer, pengacara arbitrase dan seterusnya. Maka Anda akan menemukan bahwa orang tersebut telah mengembangkan keahliannya terus-menerus dengan ribuan jam terbang. Demikian juga orang kaya, sobat sekalian. Tentu saja orang itu menghasilkan uang terus-menerus. Tidak sekali nih dapat langsung 1 miliar. Oh, kaya 7 turunan, tidak. Dan dia harus menghasilkan uang terus-menerus, miliar, akhirnya jadi triliuner, kan begitu. Jadi terus-menerus berulang-ulang. Kuncinya adalah sukses itu terjadi secara berurutan. Satu hal setiap waktu. Seorang yang bernama Og Mandino berkata, bahasa Inggris nih ya, "It is those who concentrate on but one thing at a time who advance in this world." Artinya, orang yang berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktulah yang maju di dunia ini. Jadi orang yang konsentrasi pada satu hal, fokus pada satu hal, itulah yang akan maju di dunia ini. Banyak produk, banyak orang sukses di sekeliling kita yang terjadi dari satu hal saja. Misalnya dia punya satu produk, ya coba nanti kita lihat ya. Orang sukses dia punya satu hal saja sebenarnya. Kalau dalam bisnis dia hanya punya satu produk. Contohnya KFC ya, di sekitar sekeliling kita didirikan oleh Colonel Sanders hanya dengan awalnya itu ya resep ayam aja. Dia punya resep ayam yang berbeda, hanya fokus pada ayam dengan resep yang berbeda. Starbucks adalah kedai kopi. Microsoft memproduksi komputer. Google adalah mesin pencari. YouTube adalah penyimpan video. Facebook adalah penemu teman-teman lama. Sebagai catatan, banyak hal yang mungkin penting, tapi hanya satu saja yang disebut yang paling penting. Sobat sekalian, kalau Anda membaca biografi orang sukses di dunia ini, ternyata jalan hidup mereka menuju sukses juga telah dibantu oleh satu orang sehingga meraih sukses. Contoh ya, Walt Disney, Anda pernah dengar ya? Saya waktu muda mengambil kursus malam di Chicago Art Institute dan jadi kartunis di koran sekolahnya. Kayaknya dia suka dari awal tinggi kartunis ya. Sesudah lulus, jadi dia ingin kerja sebagai kartunis di sebuah koran di tempat di daerahnya dulunya. Namun dia cari kerja sana kemari tidak dapat. Suatu hari saudaranya yang bernama Roy, dia ini seorang pengusaha dan bankir juga. Mungkin kasihan ya saudaranya ini ya. Akhirnya dia cari pekerjaan buat Walt Disney ini. Akhirnya ketemulah sebuah studio seni yang menerima Walt Disney kerja di situ. Ternyata luar biasa. Setelah bekerja di sini, akhirnya Walt Disney belajar tentang animasi dan bagaimana sih cara membuat kartun animasi. Akhirnya dia sukses dengan Walt Disney, perusahaan Walt Disney yang kita sudah tahu. Satu orang yang mengangkat hidup Walt Disney adalah Roy. Berikutnya adalah Anda pasti pernah mendengar nama Oprah Winfrey, seorang yang punya acara talk show ya. Dia merasa bersyukur karena pernah tinggal di rumah ayah dan ibu tirinya. Karena di tempat itulah dia bertemu dengan seorang pengacara, juga seorang agen dan penasihat keuangan. Waktu itu ketika Oprah sedang meminta nasihat untuk pembuatan kontrak kerjanya. Pada waktu itu pengacara tersebut membujuk Oprah untuk membuat perusahaan sendiri aja. Ngapain lu kerja sama orang, kira-kira gitu, jadi talent sewaan aja. Membawa acara, berita tapi dibayar orang aja gitu. Kenapa lu gak bikin perusahaan sendiri? Akhirnya Oprah terbuka pikirannya. Dan dia akhirnya membuat perusahaan sendiri namanya Harpo Production. Dan saat ini Anda tahu, dia menjadi salah seorang wanita terkaya di dunia. Jadi
satu orang ternyata perlu untuk mengangkat hidup kita. Seorang yang bernama George S. Patton berkata, "You must be single-minded. Drive for the one thing on which you have decided." Artinya, Anda harus jadi satu pikiran aja, fokus. Bergeraklah ke arah satu hal apa saja yang sudah Anda putuskan. Gitu. Sebagai contoh kalau gini, perhatikan ya. Bill Gates sejak muda, waktu SMA aja dia sudah punya passion atau gairah di bidang komputer. Akhirnya dia terus mengembangkan, belajar loh tentunya ya. Satu skill saja yang dipelajari yaitu program komputer. Akibatnya saat ini dia berkali-kali dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Dan saat ini kekayaannya mencapai 1.600 triliun rupiah. Itu banyak sekali sobat sekalian ya. Luar biasa itu. Kita bisa beli apa saja itu. Yang berikutnya Anda pernah dengar tentunya tokoh sepak bola yang luar biasa, Cristiano Ronaldo. Adalah ahli dalam satu bidang, yaitu bermain bola. Dia pakai kaki aja, jadi kekayaannya itu dari kaki. Mayweather, pasti Anda dengar kalau search di Google tuh ya, di YouTube juga banyak. Adalah ahli dalam menggunakan tonjokannya nih, kepalan tangannya. Yaitu dia ahli dalam bertinju. Saya baru lihat di TV, on the spot. Kekayaannya tuh lebih kurang 10 triliun. Dia kemana-mana per hari bawa uang lebih kurang 2-3 miliar uang cash. Karena dia tajir ya. Sobat sekalian, bagaimana dengan Anda saat ini? Apa satu hal dalam hidupmu? Coba Anda renungkan. Apa satu keahlian yang akan kamu fokuskan untuk dikembangkan? Ayo, apa satu bisnis yang ingin kamu kembangkan? Apa satu passion atau gairahmu yang dari dulu kala masih belum terwujud? Udah dari dulu kala tuh kok ada passion yang belum terwujud, apa sih? Kamu harus temukan. Nah, ini renungan kita. Apa satu hal yang dapat Anda lakukan minggu ini sehingga dengan melakukannya semua hal lainnya akan menjadi lebih mudah atau menjadi tidak penting? Sekali lagi saya ulangi, apa satu hal yang dapat Anda lakukan minggu ini sehingga kalau melakukannya yang lainnya akan menjadi lebih mudah, bahkan yang lain menjadi kelihatan tidak penting. Nah, itulah satu hal Anda sebenarnya. So, sobat sekalian, sobat hidup berkelimpahan, bagi Anda yang sedang berjuang saat ini, janganlah Anda patah semangat, patah arang, kehilangan harapan. Temukanlah satu orang yang dengannya, kalau ketemu dengannya, hidup Anda berubah selamanya. Kita tadi udah melihat contoh-contoh sukses di atas. Ternyata kadang dalam perjalanan hidup kita perlu bertemu satu orang yang dengannya kita akan sukses luar biasa. Jadi janganlah terlalu anggap remeh dengan seseorang atau Anda gengsi meminta bantuan orang lain. Siapa tahu satu orang itulah yang akan mengangkat hidup Anda dan membuat hidup Anda berubah selamanya. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda. God bless.